Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin ide jualan frozen food. Nah, ini tuh lagi viral banget di TikTok dan juga di Instagram. Dan ini tuh enak banget teman-teman. Sekarang itu lagi musim perkeju lumeran. Jadi deh aku bikin dimsum goreng isi keju lumer. Ini premium dan enak banget, cocok buat ide jualan frozen food. Yuk langsung aja kita buat. Untuk bahan-bahan dimsumnya, di sini aku pakai 500 gram filet paha ayam. Wajib pakai paha ayam ya, jangan pakai dada ayam. Karena kalau pakai dada ayam, nanti tekstur dimsumnya itu nggak akan juicy. Kemudian tambahkan bahan-bahan lainnya, aku tulis di caption ya. Lalu ini aku cuper, jangan sampai terlalu halus, biarkan masih ada tekstur ayamnya sedikit ya. Atau teman-teman boleh sebagian dicuper halus dan sebagian lagi dicincang kasar aja, jadi masih ada tekstur ayamnya. Nah seperti ini cukup, ini enggak terlalu halus, sisihkan dulu. Kemudian di sini aku mau tambahkan 100 gram tepung tapioka, diaduk sampai tercampur rata aja ya. Kalau mau dikurangi tepung tapiokanya juga boleh banget, tapi mungkin nanti untuk harga jualnya itu jauh lebih mahal ya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian di sini aku mau bentuk ya, teman-teman. Supaya besarnya itu sama, jadi adonannya itu aku timbang masing-masing 60 gram. Ini lumayan besar. Dan untuk kejunya di sini aku pakai keju melted. Satu kejunya itu aku timbang masing-masing 10 gram ya. Nah ini dibentuk kotak seperti ini aja, dipastikan kejunya itu tidak keluar ya teman-teman, atau tidak kelihatan. Nah untuk membungkusnya di sini aku pakai kulit lumpia 2 lembar, dan ini kita lipat aja seperti melipat martabak ya teman-teman, seperti ini. Dan ini aku beri lem menggunakan campuran tepung terigu dan air supaya pada saat digoreng nanti ini tidak terlepas. Dioles seperti ini aja, tipis-tipis cukup ya, dan dirapi-rapikan ya teman-teman. Kalau kalian mau jual versi ekonomisnya, timbangnya bisa diperkecil ya. Nah setelah dibentuk, langsung aja dimsumnya mau aku kukus sampai matang sekitar 15 menit. Kenapa ini dikukus dulu? Karena ini untuk jualan frozen food, dan karena ukuran dimsumnya itu yang tebal, jadi dikukus terlebih dahulu tuh lebih aman supaya pada saat digoreng ini benar-benar matang sampai dalam ya teman-teman. Nah, lanjut untuk bikin saus dimsumnya, di sini aku pakai bawang putih dan juga cabai rawit dan cabai keriting. Nah, ini aku mau cuper aja atau boleh di blender. Karena di sini tuh aku mau masih ada tekstur cabenya, jadi aku cuper aja seperti ini ya. Kalau kalian mau di blender halus juga nggak apa-apa. Nah, cabai dan bawang yang tadi udah kita cuper, kemudian aku tumis sampai cabenya itu benar-benar matang dan tidak bau cabai mentah ya, teman-teman. Jadi nanti untuk saus dimsumnya itu memang agak sedikit berminyak. Nah, kalau udah matang langsung masukkan air aja, kemudian tambahkan di sini aku tambahkan saus tomat, saus cabai dan seasoning ya. Ini jangan lupa dites rasa lagi sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Kemudian ini dimasak sampai sausnya itu mendidih atau matang. Nah kalau sudah mendidih kayak gini, untuk pengentalnya di sini aku pakai larutan tepung maizena ya, supaya sausnya itu tidak terlalu encer. Nah ini dimasak sebentar sampai dirasa cukup mengental. Nah ini sudah cukup, sisihkan dulu dan biarkan hingga dingin. Nah, ini untuk martabaknya tadi udah mateng dan udah benar-benar dingin. Di sini mau langsung aku kemas untuk di jualan frozen food. Di sini aku pakai plastik frozen food, tapi bukan yang emboss ya teman-teman, ini yang polos. Kalau teman-teman mau di vakum bisa gunakan yang emboss ya. Ini pastikan dimsumnya itu sudah benar-benar dingin pada saat mau dikemas seperti ini ya. Untuk plastik OPP-nya nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ya. Ini aku pakai yang ukuran 17 kali 25 cm. Harganya itu murah banget, nggak sampai seribuan per pieces. Untuk ukuran plastik yang aku pakai ini ukurannya pas banget untuk 4 buah ya isinya. Seperti ini. Dan untuk sausnya sendiri teman-teman boleh kemas menggunakan plastik es mambo kayak gini, atau boleh menggunakan botol plastik yang ukuran kecil ya, ukuran 80 atau 100 mili seperti itu. Nah ini tinggal di sealer ya teman-teman, atau di vakum biar lebih awet.
Karena di sini vakumku tuh udah nggak berfungsi, jadi cukup aku silir aja seperti ini. Tuh ini dia hasilnya, tuh tinggal ditambahin dengan, stiker, ini udah cakep dan udah cocok banget buat ide jualan ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 pieces dimsum atau sekitar 3 pack seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah dikemas, buat gorengnya itu menggunakan minyak yang agak banyak ya teman-teman, menggunakan api sedang aja sampai kecoklatan. Sebenarnya kalau untuk konsumsi sendiri mungkin kalian bisa, langsung goreng tanpa dikukus, tapi menurut aku, dikhawatirkan ada, ayam yang belum terlalu matang ya kalau langsung digoreng. Jadi menurut aku lebih aman dikukus terlebih dahulu. Kalau dikukus ini kulit lumpianya itu tetap crispy kok setelah digoreng seperti ini, asalkan digorengnya itu sampai kecoklatan seperti ini ya. Oh ya, pada saat dimsumnya dikukus supaya kulit lumpianya itu nggak lengket, di bagian kukusannya itu diolesi dengan minyak tipis-tipis dulu ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, dimsum goreng isi keju lumernya udah jadi. Ini beneran enak, keluarnya crispy walaupun dikukus terlebih dahulu, tapi ini pada saat digoreng beneran renyah luarnya ya. Dan dalamnya tuh lumer banget, tuh kejunya melted dan ayamnya itu juicy banget. Ini beneran enak dan recommended buat ide jualan. Dimakan pakai chili oil atau saus asam manis kayak gini tuh enak banget. Oh ya, untuk HPP dan harga jual aku jelaskan di deskripsi ya. Jadi kalian bisa perkirakan untuk harga jual dan modalnya. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton.